Oke, ini ada harddisk yang kita review kemarin. Inilah harddisk 2 tera Seagate Game Drive untuk PlayStation, edisi PlayStation ya, ada logo PS-nya. Nah, ini kan udah dibeli orang kemarin. Jadi dia request game sampai 32 judul dengan format plug and play. Plug and play ini atau sering disebut PNP itu adalah format harddisk game drive yang kalau kita colokin ke dalam konsolnya dia akan langsung memainkan game itu melalui harddisk ini tanpa harus menginstal gamenya satu persatu. Jadi udah tinggal colok langsung main aja. Nah, ini gimana kita cara mengoperasikannya, yaitu kita hidupkan dulu PS4 handnya. Di sini ada Pro Hand 900. Kebetulan dia request 900. Jadi ini udah tampil layarnya, kita hidupkan joysticknya dulu. Nah, perbedaan 900 sama 1100, di 900 kita masih harus aktivasi manual melalui web browsing. Nah, kita buka web browsingnya. Nanti di sini dia akan meminta USB aktivasi. Nah, saat meminta USB aktivasi kita colokin USB-nya. Ya, nanti biasanya akan ada notifikasi di sebelah kiri atas yang menunjukkan sistemnya ini sedang di jailbreak. Jadi nanti saat dia hilang kita baru tekan OK. Oke. Nah, kalau gini ini biasanya disebut KP ya. KP dia akan terjadi nge-freeze. Iya, ini terjadi KP teman-teman. KP itu adalah kegagalan jailbreak. Yang ini hal yang biasa dalam hand. Dia gagal menginjek script untuk mengaktifasi hand ke dalam mesin konsol, maka Sony otomatis sistemnya men-shutdown PS-nya secara otomatis atau kadang-kadang nge-freeze kayak tadi. Jadi ini dipaksa mati. Oke, karena ini udah terjadi KP beberapa kali, ini berarti hostnya nggak cocok sama mesinnya. Ntar lagi kita review sekalian ganti hostnya. Oke, karena sebenarnya udah 2 kali coba ternyata tetap KP, jadi saya putuskan untuk ganti host. Yang mana nih hostnya kita hapus dulu. Di browsingnya tentang Karu kita hapus semua, segala kenangan tentang Karu, hapus jokisnya, website datanya kita hapus. Nah, kita koneksikan ke internet dari networknya aktifkan aja. Ini settingan internetnya udah ada sebelumnya, jadi kita tinggal tes saja koneksi internetnya. Oke, koneksi aman. Kita masuk ke browser, kita akan biasa ganti hostnya dengan Gamerhead. Gamerhead ini biasanya cocok sama banyak mesin. gamerhead.github.io. Oke, kita pilih yang 900 versi 3. Nah, dia akan melakukan cache offline. Ini fungsinya kayak proxy ya, dia akan mengulang cache hosting untuk aktivasi handnya. Kita tunggu 100%, lalu kita keluarkan dari sini biar kita aktivasi ke flashdisk. Oke, close, open ulang browsernya, kita matikan dulu internetnya, kita aktivasi melalui web browser. Oke, dia minta masukkan flashdisknya, kita masukkan flashdisknya. Nah, lalu di sini akan muncul notifikasi sistem tidak dikenali.
Oke, tunggu dia hilang lalu kita tekan oke. Oke, ini udah aktif. Lalu kita pilih hand 2,3. Nah, disitu ada label handnya sudah aktivasi. Kita keluar dari sini, lalu seperti yang tadi kita rencanakan, kita akan bagaimana mengoperasikan harddisk ini. Kita colokin dia ke USB nya. Oke, kita colokin dia ke USB bagian depan. Nantinya itu akan muncul di sini tanda loading storage. Nah, kalau loadingnya udah selesai, kita bisa ngecek gamenya di sini. Ini sengaja foldernya kita rapikan. Kita lihat informasinya. Harddisk 2 tera ini sudah saya isi 32 judul. Ini masih ada tanda seru di sini. Jika ada tanda seru di sini, ini berarti gamenya belum terload. Makanya masih ada tanda kedip-kedip loading di atas sana. Nah, itu di sudut kanan atas tuh dia masih loading gamenya. Ini proses loadingnya. Nah, ini gamenya udah mulai hilang tanda kuncinya, berarti dia sudah aktif. Kelebihan dari harddisk ini, kita jadinya yang punya internal 500 GB bisa merasakan game lebih banyak dengan hanya membeli harddisk tambahan. Harddisk ini bisa langsung diklik langsung play. Nah, kekurangan dari harddisk ini itu terkadang misalkan ini ada game nih, DLC-nya itu kadang-kadang nggak terload dengan baik. DLC itu ada di bagian install add-on. Kita lihat view-nya. Nah, kalau dia terinstall dengan baik seperti ini berarti harddisk dalam kondisi sedang bagus-bagusnya terinstall. Karena ada mungkin jarang tapi bisa kejadian ini DLC-nya tidak aktif. Untuk mengatasi hal tidak aktif, kita bisa melakukan eject secara aman dari menu setting, masuk ke menu device. Di sini ada USB storage, kita bisa eject di bagian ini. Stop, kita gunakan stop, baru kita cabut, lalu kita colokin ulang agar DLC-nya kembali terbaca. Efek DLC tidak terbaca untuk beberapa game tidak ada masalah, bisa kita mainkan sampai tamat. Tapi ada satu masalah dengan game-game yang membutuhkan DLC untuk memainkan gamenya, misalnya Modern Warfare. Di game Modern Warfare, kalau satu DLC tidak aktif, game ini tidak akan bisa dimainkan. Kita bisa lihat DLC-nya. DLC Modern Warfare ada 6 DLC yang aktif. Nah, kalau saat DLC aktif berarti game ini bisa dimainkan. Ini seperti Modern Warfare satu lagi, Black Ops, Cold War. Ini lebih banyak DLC-nya. Jadi saat DLC ini tidak tampil, kita coba mainkan game ini, gamenya nggak akan bisa masuk ke mode story atau campaign. Misal kita buka game yang menggunakan DLC banyak, Cold War. Oke, ini kita contoh lihat gamenya.
Menu campaign ini akan terkunci jika DLC-nya satu aja nggak aktif. Ini akan terkunci. Sedangkan kita butuh menu campaign untuk bermain story mode. Kita buka campaignnya, kita buat new game regular. Nah, saat campaign berjalan dengan baik, itu berarti dia terinstall dengan sempurna. Oke, ini berarti harddisknya udah selesai ya. Semua game udah terinstall dengan sempurna. Dan nggak mungkin kita tunjukin satu persatu. Tapi ini salah satu bukti aja bahwasannya game sekelas Call of Duty Cold War ini bisa berjalan dengan baik, apalagi game yang lain gitu. Oke, sekian dan terima kasih.